Halo, selamat siang Bang Sipar Jalang. Halo Bang Rizky, selamat siang. Siang Bang, gimana kabar nih Bang? Sehat Bang. Itu keren Ini banget tuh bentar Bang, saya TV-nya. kurang kedengaran nih suara Bang nih. Ini kedengaran Halo, halo, halo. ya? Ini Kedengaran kedengaran Bang? Bang? Jelas kok, jelas Oke, Bang. oke. Lagi di mana nih Bang? Ini saya lagi di kantornya Indibis yang ada di Siantar. Wah, udah langsung di office kita ya Bang. Betul. Saya lagi dikelilingi sama ibu-ibu yang cantik Indibis. Grogi nggak Bang dikelilingi ibu-ibu di sana? Grogi kali lah ini sebenarnya. Kantornya nyaman, nyaman pula ya kan? Boleh, boleh, boleh. Kita langsung sapa-sapa aja Bang para penonton setia di Indibis kita, di Indibis Sumatera, di Indibis Sumut, dan di program Indicast kali ini kita kedatangan Bang Tumpak Winmark Huta Barat, aka Bang Sipar Jalang. Bener nggak sih Bang namanya nih Bang? Betul, betul Bang. Nah, Pas. di pas, oke, di Indicast ke episode 17 kali ini kita mungkin bakal ngebahas tentang membangun bisnis kreatif atau kulik kesuksesan 1.000 tenda yang mungkin dikampanyekan oleh Bang Sipar Jalang. Nah, sebelumnya sedikit summary tentang Bang Sipar Jalang. Bang Sipar Jalang memiliki prestasi nih di beberapa bidang yang sebagai koordinator program Not Sumatra Provinsi of Yokoma PGI Sawit Watch Mitigation Department 2011 sampai 2012, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Knowledge Management, Walhi ya Bang? Ya benar, Walhi. Tahu juga ya 2003, Bang. 2012, 2013, Sekretaris Jenderal In Rumah Kaya Indonesia, RKI 2015 sampai sekarang, wah cukup lama ya Bang. Dan sebagai founder and director of 1.000 Tenda Festival Science 2017 sampai sekarang di Danau Toba. Ada yang ketinggalan nggak Bang kira-kira? Udah pas Bang. Udah lengkap. Udah lengkap ya Bang. Mungkin kita bakal ngomongin sedikit Bang. Ntar bakal ada ini ya, bakal ada skema giveaway di mana akan mendapatkan 10 voucher kopi balon. Pemenang diumumkan di live Instagram. Pemenang bisa DM ke Instagram Indibi Sumatera dan diberikan souvenir voucher. Pemenang datang ke Kopi Bolon, tunjukkan voucher dan tunjukkan akun Instagram nama pemenang sudah dipegang oleh admin Kopi Bolon. Dan yang terakhir pembayaran Kopi Bolon sudah dilakukan oleh tim Indibis. Aman ya Bang? Aman Kita Bang. Bang Rizko langsung orang aja mana nih Bang. aslinya Bang? Aku aslinya Bekasi Bang, bukan Medan asli. Oh bukan. Tapi besar di Bekasi. Medan. Pakai paspor dong ya. Aduh, jangan bilang-bilang Bang, ketahuan ntar. Tapi darah Medan kok Bang. Iya Nyetok iya iya. Iya angkot iya. bilang bilang pinggir kok nggak kiri. Oke Bang Rizky. Mungkin ada yang belum ini nih Bang, belum tahu nih apakah yang bakal kita bahas ini sebuah hal yang penting atau enggak? Pastinya penting ya Bang, karena banyak hal yang bisa diambil dari apa yang kita bahas kali ini. Gimana membangun bisnis kreatif di dunia digital saat ini. Mungkin ada langsung ke pertanyaan pertama Bang, ada di mana bisnis ini unik ya, bukan cuma mikir dari segi keuntungan bisnisnya, tapi juga mengumpulkan pencinta alam. Gimana sih kok bisa kepikiran untuk memulai bisnis kreatif itu Bang? Nah awalnya kan pasti kan karena ada problem ya. Ada problem yang kita hadapi di apa namanya di fenomena yang terjadi di masyarakat kita, terutama di Danau Toba waktu itu. Danau Toba dalam kacamata saya dan teman-teman sangat indah, sangat bagus. Namun eh, kenapa tidak bisa kita populerkan, kita aktualkan terlebih dengan berbagai kegiatan-kegiatan kreatif yang sebenarnya banyak pantai-pantai yang bagus, pantai yang bersih, terus kemudian banyak ternyata simpul-simpul komunitas-komunitas anak muda, baik komunitas pecinta alam maupun komunitas kreatif seniman budayawan, yang saya kepikiran waktu itu bisa nggak ya kira-kira bertemunya dua arus besar ini gitu, arus yang suka camping, traveling, cinta alam,
dengan arus pertunjukan kesenian kebudayaan yang diprakarsai oleh para seniman dan budayawan. Oleh karena itu, awalnya berkeliling-berkeliling untuk survei lokasi kan, di mana yang cocok. Karena konsentrasi kita ingin mempopulerkan tempat-tempat yang belum populer, belum dikenal banyak orang, namun ternyata punya potensi yang sangat besar. Jadi, tahun pertama 1000 tenda itu dulunya di Paropo, di Tausilalai, Kabupaten Dairi, terus pernah lanjut juga di Samosir, dan terakhir kita dari 2019 memulai di tempat baru itu di Desa Meat di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Jadi saya meyakini kira-kira dalam berbisnis itu juga kita sebutlah ini menjadi bagian dari kita sebagai solusi dan kita bisa lebih berdampak atas problem yang terjadi di masyarakat kita. Gitu sih kalau awalnya Bang Rizky. Cukup panjang ya Bang pola untuk bisa ke sananya ya. Iya benar. Mungkin Gitu. mungkin bisa makan berapa tahun Bang kemarin untuk bisa memulai itu semua Bang? Eh, kalau awalnya kurang lebih sih prosesnya 1 tahunan ya, karena kan saya punya komunitas Rumah Karya Indonesia ini komunitas anak-anak muda yang memang sudah punya skill, talenta di bidang industri kreatif dan kesenian ya, hingga mereka secara kapasitas pribadi pun teman-teman ini sudah punya, tinggal kita bagaimana membangun iklim kolaborasinya. Jadi kalau ditanya soal kurun waktunya, persiapannya cuma 1 tahun untuk memulai itu dari awal. Namun gimana prosesnya pasti ada darah, tangis, dan air mata gitu ya. Nah, sebuah proses pasti ada berdarah dulu ya Bang. Benar-benar, nggak ada yang langsung mudah kan, instan kan. Ada juga kendala sebelum ke situnya pasti lebih banyak dibandingkan Benar. berhasilnya. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari perjuangan segelintir usaha Bang untuk bisa ke sana lah. Masih banyak lagi pertanyaannya nih Bang. Kira-kira sebenarnya nih Bang, 1000 tenda ini bisnis yang seperti apa sih? Kalau kita bisa katakan. Ya, eh sebenarnya ini kan event ya, event kreatif gitu. Terlebih kan sebenarnya fenomena event ini kan sudah sangat booming ya di Indonesia, terlebih konser-konser, terus kemudian festival-festival. Jadi Seribu Tenda itu lebih kepada bentuk event festival, atau festival itu kan lebih celebrate ya, merayakan gitu. Jadi Seribu Tenda sendiri memiliki turunan-turunan bisnis juga. Contoh untuk memulai 1000 tenda pada awalnya kan kita mulai dengan eh, produk merchandise gitu. Jadi kita punya crowd fundraising sendiri, kita membuat bisnis merchandise. Nah, dengan yang pertama dengan bisnis merchandise saja kita sudah merekrut para pekarya yang di bidang desainer gitu. Untuk mendesain kita punya produk merchandise berupa topi, tote bag, kaos, terus kemudian kita juga akhirnya setelah itu merekrut juga untuk yang bagian desain, untuk membuat desain poster mockup kita begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga mulai akhirnya dengan bisnis yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, produksian. Di dalam production kan kita membutuhkan juga panggung, sound, lighting, artistik, dan lain-lain. Nah, di bidang artistik saja kita membutuhkan para pekarya, seniman-seniman yang bagian seni rupa, para muralis, terus kemudian perupa-perupa lainnya yang bisa mendesain artistik panggung yang menarik gitu, terutama Berarti disesuaikan kayak dengan showbiz gitu ya Bang? Show management untuk acara, atau bisa kita bilang show management collapse dengan event organizer lah untuk membangun sebuah ya. acara itu ya. Tapi kita nggak pernah menamakan diri kita IO sih, karena kita kan kita yang miliki event kita sendiri gitu. Kita bukan mengerjakan event orang lain gitu. Jadi sederhananya di dalam satu event ini kita bisa menciptakan turunan-turunan bisnis yang lain, terutama turunan bisnis ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi insight baru buat masyarakat. Contohnya saja dengan event 1000 tenda yang camping di tepi danau, masyarakat akhirnya yang dulunya tidak kepikiran punya bisnis penyewaan peralatan camping, namun pasca dari event kita mereka melihat ini ada peluang begitu, karena after eventnya memiliki dampak yang sangat besar. After eventnya orang akhirnya datang berkunjung ke sana, sehingga pasti tren ke camping kini pun berubah, di mana camping ingin lebih instan kan. Akhirnya ketika ada penyewaan yang dimiliki oleh masyarakat di tempat kita buat event, tumbuhlah unit-unit usaha yang baru begitu. Oke oke.
Masuk ini ya Bang, kalau kita bilang flow-nya itu bener-bener sistematiknya udah terstruktur dari eh, event yang akan dibuat, show yang akan ditampilkan, bahkan penataannya semua itu pakai orang yang pakar di bidangnya. Padahal kalau bisa dibilang udah kayak satu manajemen event organizer yang kayak abang buat ini nih untuk menyelenggarakan itu Betul, semua. betul. Ya, kita sih Bang Rizky sepakat bahwa teman-teman yang bergabung di dalam tim ini, terutama juga kita banyak merekrut volunteer, mereka bisa, yang pertama saya meyakini, bisa nggak mereka menambah pengetahuan, ada semacam sharing knowledge, transfer skill yang terjadi dalam tim, yang akhirnya mereka pasca dari event ini juga bisa berkarya gitu, bisa membuat unit-unit yang lain untuk meningkatkan mereka punya kapasitas atau punya usaha. Begitu sih. Jadi saya meyakini bahwa hal-hal yang sederhana seperti ini sebenarnya akan bisa menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Keren keren, maksudnya udah paten lah tuh Bang. Selain memanfaatkan tim juga, kita juga orang abang juga punya volunteer kan yang ikut juga membantu dan berkontribusi. Oke. Bang, Di Bang pekan, Rizky, ya gimana tuh Bang? abang sambil ngopi dulu ya. Saya Boleh ada Bang. bawa kopi juga dari usaha teman saya juga sama Hita Kopi yang ada di Kota Siantar nih. Oke Bang, di sini nggak ada Bang. Transfer dari sini aja Bisa virtual dah. bisa kita terima kok, kita terima kopian kok. Baik, baik, baik. Oke Bang, berikutnya apa nih Bang tantangan terbesar yang abang hadapi dalam mengemban bisnis yang abang jalan saat ini? Eh, yang pertama tantangan terbesarnya pasti kan apa ya? Bagaimana kita meyakinkan para pihak ya, stakeholders yang akan mau bekerja sama dengan kita. Yang pertama tuh contohnya dengan masyarakat gitu. Masyarakat pasti ketika saya menjadi strangers, orang lain, orang di luar desa mereka tiba-tiba datang dengan membawa konsep dan di sini kan ada namanya bisnis, ada cuannya, ada profitnya, dan kita kan harus juga melakukan proses diskusi yang panjang dan alot dengan masyarakat supaya mereka merasa tidak diperdaya. Itu yang pertama. Mereka tidak merasa dieksploitasi. Terus kemudian bagaimana ini sistemnya equal, seimbang gitu. Jadi Win to win ya. ada benar-benar. Jadi sampai kita kalau ada yang bentuk ada win-win solution dan akhirnya sampai ada juga transparansi akuntabilitasnya. Jadi di sini kan menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu. Karena kan ya bayangin aja kalau datang tiba-tiba ke kampung kita, kita yang nggak kenal latar belakangnya, tidak kenal orangnya, tapi dengan hanya membawa konsep dan portofolio gitu. Itu tantangan di awal karena kan masyarakat sendiri pun beragam, apalagi dalam struktur masyarakat kan sangat panjang juga. Ada kepala desa, ada kepala-kepala seksi lainnya, belum lagi kelompok ada bumdesnya, darwisnya, begitu yang harus memang kita sejajarkan pemikiran dengan goals Masyarakat. yang kita inginkan itu. Betul. Nah, akhirnya ketika terjadi kesepahaman, pasti kendala lainnya tinggal bagaimana dengan tim, begitu kan. Kita kan tim itu juga kan harus tertib kan, dan memang kerja-kerja di tim itu juga karena di awal-awal pasti ada tantangan, di mana dibilang tantangan di dalam pelaksanaan event itu kan paling banyak itu kendala pas teknis di hari H gitu. Karena sematang-matang dan sejago-jagonya persiapan itu di hari H itu ada aja kadang yang shit happens gitu kan. Ada aja yang memang force major ya, yang tidak terduga gitu pasti ada kendala. Palingan itu aja. Nah, cuma kan teman-teman ini kan yang menjadi tim saya dan juga para volunteer kan sudah terlatih dalam event-event kecil, sudah terlatih juga di dalam pola-pola yang mereka karena rata-rata mahasiswa dan mantan mahasiswa gitu kan yang sudah lulus gitu. Jadi mereka sudah punya kapasitas yang mumpuni. Palingan tinggal bagaimana kita cepat merespon apa yang terjadi di hari H. Contoh ketika peserta kita pernah membludak, kita pernah sampai menolak menolak Hmm. peserta gitu eh, di hari kedua aja kita event 1000 tenda kan 3 hari 2 malam ya. Oke. Di hari kedua saja kita pernah menolak karena tempat sudah tidak memungkinkan. Berarti Terus kemudian peserta demandnya gede ya, Bang. Termasuk demand dari masyarakat yang ingin ikutan tuh saking gedenya, supply-nya kurang mencukupi untuk itu semua ya. benar. Nah, di situ kan kita mulai harus bekerja kan. Contoh melobi para yang sudah camping-camping itu, para traveler itu mau nggak geser dikit-dikit lah tendanya supaya muat yang lain. Nah, ini kan perlu dilatih juga soal public speaking ya,
cara Iya. kita ngomong, ya kan? Bisa nggak kita ngomongnya agak lebih lembut, namanya kita minta tolong, yang begitu. Nah, tapi kan di dalam teorinya kan ini kan tidak ada dilatih dulu sebelumnya, begitu. Jadi ya di lapangan ini, karena kan yang kita hadapi kan anak-anak muda kan, kebanyakan kan pesertanya sendiri itu di mahasiswa dan para pekerja, begitu. Itu aja sih Mas Rizky yang saya rasa yang kendala. Artinya yang sangat-sangat signifikan masalah tidak ada. Ini soal bagaimana kita membawa kita mimpi-mimpi kita, harapan kita, dan masyarakat meyakini apa yang sudah kita lakukan gitu sih. Oke, oke. Tapi sedikit cerita sedikit Bang. Aku kan juga dulu berawal sebelum berkarir di sini sering main event lah. Mungkin ke Danau Toba dan semacamnya sering juga ke sana. Mungkin PR terbesar di sana itu karena culture ya Bang. Perbedaan budaya antara kita yang di kota dan mungkin yang di sana itu susah tuh nih Bang untuk nyari gap persepsi menjelaskan bahwasanya apa yang kita buat ini adalah hal yang baik dan berimpact untuk lingkungan. Nah, menurut Rizky sendiri Bang, hal itu yang menjadi kendala utama nih Bang, apalagi kita ke daerah yang lebih uh, terkhusus gitu ya. Ya, kalau saya sih eh, untuk memulai sebuah tenda itu awalnya bolak-balik ya, bolak-balik ke desanya dan pastinya di dalam komunikasi ke desa itu juga tidak terlepas selain kita harus berkomunikasi panjang dengan pemerintahan kepala desanya, terus kemudian pastinya juga dengan lapisan-lapisan lain terutama tetua-tetua adat, apalagi kan desa-desa kita yang ada sekitaran Danau Toba ini kan masih menjadi desa budaya ya, desa adat gitu, yang memiliki struktur-struktur para tetua-tetua adatnya. Oleh karena itu eh, kendala-kendala kultur pasti akan ada. Terlebih kita Oke. tidak menjadi bagian dari suku yang kita Benar. hadapi, begitu kan. Apalagi kita tidak mengerti pula bahasanya, Masa. kemana nih, ya kan, begitu. Nah, jadi memang tidak boleh hanya sekali, menurut saya, Mas Rizky. Saya meyakini ada kata dalam bahasa Batak itu live in, katanya. Tinggal dan hidup bersama masyarakat, gitu. Jadi kita harus tinggal dan hidup di situ, gitu. Biar bisa kita tahu, oh kira-kira cocoknya ngobrol sama mereka di mana. Apakah harus di Lapo atau di warung pagi-pagi hari pas makan mie Mau goma atau gimana kan nggak mau begitu ikut kan? ya Bang? Benar. Karena apa ya, komunikasi kan nggak harus formal semua kan di dalam ruangan Benar, kan, benar, harus benar, ada benar, benar. komunikasi non formalnya gitu. Ibarat saya sering bilang sama teman-teman, dalam bisnis ini hanya dua kadang Mas Rizky menurut saya, menangkan hatinya atau menangkan dompetnya begitu. Aduh. Ini kayak strategi yang lagi dipakai orang-orang saat ini yang lagi panas-panas ya kali ya. Itu tapi topik lain ya. Bahaya. Tapi aspek itu masuk sih. Iya, kan benar ya. Apalagi kan kita bertemu yang tidak pernah bagian dari kita, pasti tinggal kita pilih aja. Mau kita menangkan hatinya dulu nggak bisa, ya pasti menangkan dompetnya gitu. Hatinya dulu kita menangkan, baru dompetnya. Itu udah mentok di dompet ya. Iya benar. Selesailah barang itu dah. Tapi memang tantangan utama itu gimana kita bisa ngeblind ya Bang, ngeblind dengan lingkungan untuk mengedukasi, mengimbau, memberitahukan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah impact-nya juga powerful untuk lingkungan tersebut pastinya. Dan mungkin bukan hal yang mudah, bukan hanya sekali datang ngobrol langsung jadi. Pasti kayak Bang si Parjalang bilang beberapa kali harus datang untuk mendapatkan solusinya untuk bisa terlaksanakan itu semua. Betul Mas Rizky. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya itu ada ini Bang. Ini bisa dibilang bisnis marketnya cukup segmented ya Bang, di bisnis Abang. Nah, apa sih strategi yang Abang lakukan untuk menarik market ini? Oke, ini kan sebenarnya tidak terlepas ya dari awalnya kan saya suka jalan-jalan, suka traveling kan. Oke. Namun ketika saya traveling kemana-mana, saya tidak pernah punya akun sosial media begitu. Dan akun sosial media ini kan menjadi apa ya, salah satu parameter gitu. Mana mungkin dia jalan-jalan itu tak adanya foto-fotonya katanya gitu kan. Waduh, Banyak kan kita kali uloknya katanya. iya betul kan. Jadi saya agak gimana gitu. Masa tak percaya orang ini awak jalan-jalan kan karena nggak punya sosmed gitu. Apalagi kan saya waktu pada saat itu tidak begitu peduli terhadap foto-foto kan.
Yang penting saya jalan-jalan untuk diri saya sendiri begitu. Namun karena saya sudah sering diundang jadi narasumber-narasumber, banyak dari audiens waktu itu, Bang, buatlah akun sosmednya biar bisa kami ikuti perjalanan Abang, katanya kan. Akhirnya saya buatlah akun sosial media itu di 2017 gitu. Nah, lalu ternyata saya share-share lah foto-foto waktu saya traveling kemana-mana perjalanan saya. Ternyata pertumbuhan followersnya jalan terus gitu dan cukup signifikan. Nah, ternyata saya sudah punya pangsa pasar sendiri gitu. Siapa pangsa pasarnya? Yang banyak memfollow saya, mengikuti saya itu ya para mahasiswa yang suka camping, yang suka jalan-jalan, dan para pekerja yang juga memiliki hobi traveling Anak begitu kan. Mapala ya Bang kalau di organisasi Ya, namanya ya ya. benar. KPA, Kelompok Pecinta Alam, Ya, Mapala, PA, mahasiswa pecinta alam. Mapala, Mama Papa Larang ya. Betul, dilarang juga memang. Kelamaan, bahaya. Nah, jadi kelompok-kelompok inilah yang akhirnya menjadi segmen dari kegiatan ini. Nah, namun kalau ditanya juga inspirasi dari Seribu Tenda ini kan saya pernah dulu dapat beasiswa summer school di Jerman. Nah, jadi eh, saya 2 kali bolak-balik summer school waktu itu di Jerman. Satu tentang politik, satu tentang environment, tentang lingkungan hidup. Nah, waktu saya summer school di Jerman itu, saya lihat ini kok keren kali ya Jerman bisa ngumpulin ribuan orang dari berbagai negara untuk ngomongin berbagai topik yang serius, baik green economy, tentang labor, baru kemudian tentang topik-topik yang berat-berat lainnya. Namun dengan mode camping gitu, dengan model-model camping di taman kayak taman kota yang sangat luas atau di tepi danau begitu. Jadi mereka bisa memilih topik-topik yang mereka sukai dan akhirnya mereka malamnya bisa menikmati panggung seni budaya dan mereka sendiri tinggal di dalam tenda gitu di Wah, camping-camping. Nah, begitu. Nah, cuma kan saya tidak bisa membuat ini apple to apple dengan kondisi yang ada di Indonesia Indonesia, ya, karena dari segi tempat, dari segi SDM, dari segi infrastruktur. persiapan dan benar dan juga kemitraannya, sponsorship yang bekerja sama untuk membangun event itu. Nah, jadi dengan adanya followers-followers saya tadi, saya merasa yakin dan percaya diri event ini akan bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar karena teman-teman yang di follower saya sendiri banyak juga yang mendukung dan juga mereka lah yang menjadi pendukung utama saya untuk melaksanakan event 1000 Tenda dibantu dengan stakeholders, teman-teman dan tim-tim saya yang lainnya. Begitu untuk terkait segmennya Mas Rizky. Berarti cukup ini ya Bang, cukup panjang perjalanan untuk bisa tahu scoop ataupun segmented bisnis yang Abang jalan ini. Dengan kayak Abang mungkin awalnya iseng-iseng untuk jalan sampai follower sendiri bilang, "Bang, ingin apa ya? Ingin dong ngikuti perjalanan Abang buat media sosial biar kami bisa ngelihat Abang kemana-mana, bisa tahu tips and triknya juga." Sampai Abang dapat beasiswa di Jerman ya, Bang? Iya, benar, benar Mas Nah, Rizky. yang di Jerman itu dengan perbedaan culture mungkin di situ banyak hal yang abang dapatkan. Kenapa ini nggak bisa dibuat di Indonesia sendiri ya? Dengan Benar lah, mengadaptasi sedikit dan penyesuaian dengan culture yang ada di Indonesia. kan cemburu kita ya, cemburu positif gitu kan. Kok mereka bisa kita nggak bisa? Masa kita makan nasi orang tuh makan roti nggak bisa juga? Benar. Bayangin aja Mas Rizky, masa saya nggak sih lihat Coachella atau Lollapalooza atau Woodstock dulu kan begitu. Oke bang. Nih bang, selanjutnya itu rencana pengembangan bisnis ini ke depannya bakal seperti apa nih bang? Nah, saya sebenarnya sih pengen memprakarsai bahwa saya bukanlah juga superhero gitu. Ingin bisa membuat event ini ada di seluruh kabupaten atau di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Tapi saya pengen adanya muncul para lokal-lokal champion yang bisa memprakarsai ya kita sebutlah ini small business ya, small business yang bisa diprakarsai oleh para lokal-lokal champion begitu. Karena sederhananya satu kabupaten kota itu kan harus juga punya COE, Calendar of Event yang Ben, jelas gitu. Supaya ketika ada calendar of event yang jelas, turis kan akan tahu kemana dia akan datang pada bulan berapa karena ada acara apa begitu.
Nah, ketika ada kalender of event yang jelas ini kan muncul turunan-turunan ekonomi yang lainnya. Oh, orang akan tahu mempersiapkan apa, orang akan tahu menjual apa, orang akan tahu akan berpartisipasi apa di dalam event itu gitu. Nah, jadi harapan saya ingin memprakarsai lagi kegiatan-kegiatan dari pasca 1000 tenda ini, terutama dengan kemitraan-kemitraan. Nah, ini saya kan sedang melakukan program untuk merekrut ratusan orang wirausaha muda yang ada di sekitar 8 kabupaten sekitar Danau Toba, yang nantinya mereka mensubmit proposal dan akan kita pilih 20 terbaik para pesertanya dengan proposal yang ciamik dan juga presentasi dan runut berpikir bisnis yang jelas, yang clear, terutama dia akan mengisi bisnis model canvassing yang apik, sehingga mereka nanti produk-produknya para wirausaha yang 20 orang ini akan diekspor, dan di finalnya mereka akan meeting investor gitu. Siapa akan kandidat investor mereka. Dan ini adalah kemitraan juga yang saya bangun dengan funding dari 1000 tenda itu sendiri. Lembaga Jerman namanya Friedrich Ebert Stiftung. Jadi karena saya memiliki hubungan yang baik dengan para stakeholder, multi stakeholder selama kegiatan event 1000 tenda, dan ternyata turunan-turunan dari segmen 1000 tenda itu ternyata banyak, terutama tadi yang saya sebut di awal, segmennya banyak anak muda, ternyata banyak anak muda juga yang lagi bergeliat ya, kayak di bisnis kopi, di crafter, ya kan banyak handicraft sekarang anak-anak muda juga kan. Nah, kenapa kita enggak melakukan proses pendampingan, coaching klinik, sampai mereka bisa showbiz expo dari produk mereka sampai pada mendatangkan investor untuk mereka untuk mengeskalasi pertumbuhan usaha mereka, begitu. Cukup kompleks ya Bang proses itu semua ya. Kita bisa bilang segmentednya itu sesuai dengan target market Abang, dan juga Abang membangunnya dengan penyesuaian apa ya? Penyesuaian di setiap platform-platformnya dan targetnya juga ya Bang. Benar, gitu Mungkin sih. hal yang paling ini Bang, hal yang paling krusial Bang dalam pengembangan itu apa sih Bang menurut Abang? Yang pertama, trusting ya. Yang paling krusial itu trusting. Jadi kalau kita membangun kerjasama, kalau ibaratnya kalau dalam bahasa key model apa bisnis model canvassing itu ada namanya key partners gitu kan. Siapa sih partner-partner kunci yang mendukung bisnis kita, yang support to improve my business gitu. Ya menurut saya itu trusting gitu. Bisa nggak kita menjadi partner yang terpercaya? Bisa nggak kita menjadi klien yang terpercaya begitu. Jadi selama kita memiliki kerjasama dengan sponsorship, atau selama kita memiliki kerjasama dengan para mitra-mitra kita, ya kita jangan pernah menghadapi trust issue gitu. Contohnya apa? Apa yang sudah menjadi kesepakatan, apa yang menjadi MOU kita, ya kita laksanakan secara komitmen dan konsekuen begitu. Meskipun kadang pasti di dalam perjalanannya adalah kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi saya meyakini bahwa selama kita melalui komunikasi yang partisipatoris ya, dan juga selama itu tadi kita membangun kepercayaan yang dengan pelaporan yang jelas, atau umpamanya kita tidak melakukan satu kegiatan yang fiktif, mungkin ini akan menjadi apa namanya, isu yang sangat krusial dengan kita tetap menjaga komitmen trust kepada partner. Itu aja sih menurut saya, Mas. Paling utama pasti trust ya Bang, karena Benar, dari benar. itu semua berawal untuk pengembangan ini semua. Betul, karena kayak lembaga Jerman ini saya sudah menjadi mitra saya kan dari 2006, sudah 18 tahun. Oh, cukup lama ya Bang. Iya, udah 18 tahun bekerja sama. Udah, kalau anak udah tamat SMA tuh Bang. Betul, 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 Oke, betul. selanjutnya kita mungkin ngomong-ngomong sedikit Bang dalam pengembangan bisnis di zaman sekarang. Teknologi dan digitalisasi menjadi salah satu dari sekian banyak strategi yang bisa dilakukan agar bisnis bisa dilakukan dan berkembang dan bisa survive. Nah, kita dari Telkom mempunyai salah satu program yang dilakukan Telkom untuk digitalisasi UKM adalah dengan ada Indibis, Bang. Di bulan Februari ini seluruh produk Indibis lagi ada promo, dapatkan diskon 70% biaya pasang, ada Netmong yang bisa membantu kamu untuk pantau jaringan internet dan berbagai cabang bisnis, atau Ocha yang bisa bantu kamu dengan mudah follow up pelanggan hanya dalam satu dashboard dari berbagai channel pemasaran. Dan jaringan
high speed, internet bisnis yang bisa bantu mobilitas bisnismu dengan cepat. Semua bisa kamu dapatkan dengan harga mulai 400 ribuan per bulan, langganan sekarang dengan melalui DM Indibis Sumatera atau download aplikasi My Indibis sekarang. Mungkin tadi iklan sedikit, aku yang ngomong, anggap nih radio, ada iklan sedikit. Karena kita nggak ada nih, nggak muncul ya bang, karena lagi live ya. Ini bisa kok ini. Nah, ini Indibis. Boleh tunjukin pak? Iya. Nampak ya? Ngopi dulu bang, kira-kira haus? Seruput dulu. Iya sih. Orang ini udah mau habis memang, aku yang belum. Pada nungguin. Mm. Mungkin kita lanjut bang ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih bang aspek bisnis yang memang diatur untuk bisnis kreatif yang unik seperti ini? Kalau bisnis-bisnis retail atau F&B pada umumnya kan mikirin karyawan, produksi dan lain-lain. Kalau bisnis yang ini gimana bang? Apakah sama dengan bisnis-bisnis pada umumnya? Kalau ini sih sebenarnya kemitraan ya, kolaborasi gitu. Oke. Karena kalau semakin kita banyak bekerja sama, maka bisa menguntungkan, bisa profitnya berlebih buat kita gitu. Contoh, saya ingin menyebut lah, sekarang lagi ngetren lah usaha kopi gitu kan. Nah, jadi kayak usaha kopi kayak yang seperti teman saya ini kan pernah ikut di event saya di Hmm. Seribu Tenda, mendukung event saya. Tapi sistemnya saya bangun waktu itu, saya kasih tenant, saya kasih dia tenda kerucut, dia bisa jualan 3 hari 2 malam. Nah, saya balikan lagi ke dia, bisa nyumbang ke event saya berapa begitu. Oke. Saya tantangin balik gitu. Istilahnya kan pasti ada klausul pembiayaan kan, karena kan saya bilang saya kan mengalirkan arus listrik ke dia punya tenda. Saya Tenda. membuat sarnafil ya, saya kasih sarnafil Ya. kan, tenda kerucut Apa gitu. ya? Tenda Sanafil. Tenda sarnafil. Saya kasih sarnafil, saya bilang saya kasih meja. Kemudian eh, ada 3 item yang saya berikan. Pastikan saya mengharapkan feedback begitu. Ini jangan kita membangun bisnisnya jadi rugi dong gitu. Nah, akhirnya dia menyumbang kemitraannya kan pasti begitu. Oke, saya bayar sekian juta gitu untuk selama 3 hari 2 malam. Terus ya saya bisa menjanjikan peserta yang sudah daftar itu ada 4 ribuan orang di tahun pertama, di tahun kedua ada 5 ribuan orang gitu waktu itu. Nah akhirnya eh, partner-partner yang bekerja sama ini kan tahu bahwa ternyata benar bahwa ada fasilitas yang kita janjikan, yang kita sebutkan. Oh, yang benar bahwa pesertanya ramai dan membludak. Nah, akhirnya kita kan sebagai orang yang bekerja sama tadi kan nanya, gimana omset? Kan begitu kan pasti kan. Dapat nggak omsetnya? Cuan nggak dia gitu. Jangan juga kita punya mitra boncos gitu. Walaupun tidak semua bisa kita kita kontrol kan begitu. Nah, jadi itu kan baru satu mitra kopi gitu. Saya juga tidak membuka peluang tenan kopi banyak begitu karena saya tidak mau juga mematikan usaha masyarakat Jadi gitu. terlalu banyak Karena kan masyarakat kompetitornya ya. iya gitu. Jadi kalau kopi paling mentok cuma 2 gitu. Karena kan ada juga usaha-usaha masyarakat di sekitar lokasi camping kan. Kita kan juga harus menghidupkan masyarakat sekitar, jangan masyarakat juga hanya jadi penonton begitu. Terus kemudian contoh crafter gitu yang membuat ulos tapi dijadikan untuk outer atau dibuat jadi pouch, dibuat jadi apa namanya tas begitu. Terus kemudian brand-brand lain yang bekerja sama gitu. Jadi brand-brand lain ini banyak juga yang memang ternyata saya meyakini tidak hanya di kota anak muda sekarang yang lagi bergeliat dalam usaha bisnis kreatif dan bisnis F&B ya. Ternyata di desa-desa juga banyak kok anak-anak muda sekarang yang Hmm. apa gerakan pulang kampung gitu loh. Dia Itu ingin gimana itu bang benar gerakan pulang kampung? yang Udah kayak banyak pemerintah ya? betul. Saya melihat kayak di Toba sendiri banyak anak-anak muda yang lagi pulang kampung dan ingin membangun kampungnya sendiri, tapi dengan menciptakan unit-unit usaha baru begitu. Jadi mereka-mereka ini juga yang saya ajak kerjasama Mas Rizky. Saya ingin juga berusaha bahwa mereka meyakini ternyata masa depan itu ada di desa gitu, ada di kampung mereka begitu. Dan kita kan harus saling support begitu. Dia punya bisnis, mari kita hidupkan dengan kita punya bisnis juga begitu. Nah, jadi kalau di saya sih kemitraan itu yang terjadi dan memang semua itu terhubung karena digitalnya lewat sosmed. Karena kita berhasil juga membangun branding image event Seribu Tenda
kita konsisten dalam postingan, kita konsisten juga dalam membuat media-media promo penyebar luasan informasi kita, dan juga kita harus komunikatif ketika teman-teman punya pertanyaan di mana pasti mereka ingin bertanya gimana caranya bergabung, bisa nggak kami buka usaha kami di situ. Ya, begitu menurut saya, Mariski. Cukup keren ya bang. Tetap guide komunitas ya pada intinya untuk hal itu, apalagi komunitas daerah Betul, pastinya ya. karena kita ingin inilah apa namanya lebih apa ya lebih growth secara bisnisnya, lebih growth secara orang yang terlibat, lebih growth lagi secara dampak yang bisa mereka rasakan. Berarti secara harfiah abang kayak ngebangun ekosistemnya dengan cara yang kayak gitu tuh. Betul. Kalau istilah kerennya sebutlah ini namanya sociopreneur gitu. Ada sosialnya tapi ada entrepreneurnya. Boleh tuh bang, ntar bakal bisa bareng event sama Indibi Sumatera ya bang, untuk komunitas kita bisa collab Betul. dengan si Perjalanan dan Seribu Tenda. Kemungkinan kita ada sih pengen buat event ataupun bazar tentang UMKM. Mungkin kita bisa collab nanti Saya bang. udah tahu dong kemarin waktu mereka ajak yang untuk live ini. Saya bilang boleh nggak kalian ikut kerjasama di event saya 1000 tenda begitu. Kayaknya pas kayak ini saya harus cepat-cepat mengirim proposal begitu. Siap, nanti ditunggu ya bang. Boleh, Mungkin Rizky bakal boleh. Oke, nih Bang, pertanyaan selanjutnya, biasanya yang join dari mana aja sih Bang? Apakah hanya Sumut kah? Ataukah ada dari luar daerah? Kalau ditanya di daerah Sumut, udah pasti ada ya, udah pasti banyak. Atau di luar daerahnya yang paling jauh tuh apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Kalau yang pernah paling jauh sejauh ini ada dari Wih, Spanyol, Ceko, dan Filipina, Malaysia. Terus kemudian kalau dari Indonesia yang paling jauh pernah dari Manokwari, Papua Barat. Terus pernah dari Manado, Sulawesi Utara, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terus dari Madiun, Jogja, Jakarta, Bandung. Terus kemudian dari Padang, dari Pekanbaru, dari Aceh, dan dari 33 kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Utara. cukup jauh ya Bang, timur ujung ya. Iya, ya. Karena mereka tahu dari sosmed itu tadi, jadi ya cukup berhasil juga. Artinya ketika teman-teman kan banyak juga yang membantu share dan reshare informasi kita kan. Hmm. Terus kemudian eh, kita meyakini bahwa teman-teman juga pasti punya jaringan, pasti juga punya mereka apa pertemanan yang luas sehingga bisa saling membantu di dalam kita punya informasi konten-konten kita. Itu Bang, kalau boleh tahu produknya apa sih Bang? Kalau dari luar daerah itu seringnya mereka apa ya, ikutan di Seribu Tenda itu, ataupun ada nggak Bang salah satu produk yang menarik dan man of law lah dari dan out of the box lah dari biasanya pada umumnya? Untuk maksudnya untuk yang si tenan yang Iya bekerja sama maksudnya mas. benar-benar. Selain dari yang luar, aku mau nanya sorry, Kurenteti, pertama dari luar kota itu apa sih produk yang mereka bisa, apa sih produk yang mereka jual untuk join ke tempat abang, dan ada nggak salah satu produk yang out of the box nih yang nggak ada nih di mana, jarang lah gitu. Kalau secara yang out of the box-nya nggak ada ya. Palingan yang memang agak apa ya kalau saya sih yang masih lebih menarik perhatian saya masih di bidang apa ya, kelokaran ya kayak bagaimana selama ini kan ulos hanya dilihat sebagai apa untuk digunakan ke adat gitu ya Ya, ke pesta adat tapi cara adat atau peresmian lah gitu gitu. ternyata kan bisa digunakan untuk hal yang lain begitu. Bahkan ada teman kita juga yang pernah kerja sama kayak di Bali G, Batikta namanya itu. Dia coba melakukan proses apa ya namanya pembaharuan lah sebut bagaimana motif-motif ulos itu dia buat di dalam kain batik gitu. Jadi mulai dari kayak gorga-gorga Bataknya, motif-motif dari tenun ulos, tapi media kainnya ke media kain batik begitu. Nah, artinya ya mungkin untuk kekiniannya kebutuhan untuk bisa dipakai formal begitu kan, Atau untuk tapi dengan fashion. tidak menghilangkan pattern dari si ulosnya, pattern dari tentang kebatakannya begitu. Dan ternyata teman-teman ini juga telah melakukan eventnya sendiri. Ternyata di Bali G mereka punya event fashion show-nya sendiri begitu. Dan
pernah juga di Tapanuli Utara membuat event. Pada saat itu ada teman-teman juga, eventnya ternyata melakukan fashion show dengan turunan ulos, tapi tahu nggak yang menjadi apanya, ya sebutlah kayak supermodelnya gitu Ya, ya, itu ternyata opung-opung Partonun itu sendiri gitu. Jadi kan itu kan cukup unik ya. Di luar gitu. dari Ya, prediksi BMKG hal kalau yang kita bilang. kebiasaan. Yang biasanya kita tahu kan menjadi yang berjalan di catwalknya itu kan ya Model yang supermodel, cantik. gitu. Jadi ini beda gitu. Dia memakai ulas tenunannya sendiri, namun yang menjadi supermodelnya dia karena dia mengenakan ulas yang telah dia hasilkan oleh si opung-opung itu sendiri. Bayangkanlah giginya masih marsutil, Pakai terus sirih kemudian ya, apa ya, sirih ya. oh, pakai siri kan, tapi dia berjalan seperti Kendall Jenner gitu loh. Itu salah satu man of blowing loh Bang, bukan yang hal biasa Oh, kan. oh, Dan tercipta begitu. di daerah kita sendiri. Ternyata saya meyakini hal yang terlihat biasa bisa menjadi hal luar biasa. Ini kan soal kacamata, siapa yang menikmati dari suguhan pertunjukannya kan. Gitu. Cukup keren lah untuk salah satu ide yang mungkin orang pun nggak akan nyangka kan, yang buat kain sendiri udah opung-opung yang jadi catwalknya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, apa sih respon orang-orang di luar sana khususnya peserta tentang bisnis yang Abang jalani? Persepsi lah dari masyarakat ataupun dari teman-teman, kira-kira gimana tuh Bang? Kalau persepsi pasti beragam ya. Teman-teman ngira kita udah punya banyak duit kan, karena kan sistemnya kan saya bangun kan sistem tiketing kan. Dan sistem tiketing ini kan saya kenakan per orang itu 35.000. Namun 50% dari harga tiket ini kan saya bagi langsung ke masyarakat. Begitu. Masyarakat mendapatkan hak 50% dari tiap tiket yang dibayarkan per orang. Nah, sehingga mereka bisa menggunakan uang ini untuk menjadi pendapatan asli desa, mau itu dibagikan ke masyarakat, mau dibuat jadi apa, itu menjadi hak masyarakat itu sendiri lewat pemerintahan desa, si kepala desanya. Nah, namun awalnya saya dengan event Seribu Tenda ini kan teman-teman juga pasti kan tidak tahu gimana ruginya. Dulu kita awal-awal rugi sampai 32 juta pada saat itu. Tahun kedua rugi 18 juta begitu. Nah, tapi kan Oh, ruginya kita kan teman-teman mana pernah tahu kan benar. begitu. Tahunya kan udah besarnya aja ketika namanya besar, ketika pesertanya banyak begitu. Ketika kita membangun trust ke pihak juga masih susah karena kan belum pernah running, belum pernah jalan. Jadi belum banyak yang yakin begitu kan. Nah, namun premis-premis gitu kan tetap nggak bisa kita apa ya kita hadang begitu. Pasti akan ada juga yang apa asumsi-asumsi seolah-olah dengan brand besar dengan event yang sebesar itu masa sih rugi manalah mungkin begitu kan, terutama ketika di dalam media promo posternya banyak logo-logo, ternyata itu kan logo-logo komunitas yang bekerja sama dengan kita, para kelompok-kelompok pecinta alam itu, bukan logo sponsorship gitu. Jadi mereka mengira, ih banyak nih tenan-tenan ikut, banyak nih sponsor, banyak nih uangnya. Nggak tahu Oh, aja, belum tahu di baliknya gimana. oh iya, betul itu Mas Rizky, belum tahu. Aduh, bayar lighting, sound, panggung rigging, gimana untuk pengamanan kita buat dadakan, apa toilet lah, apa panjang lah. Sedih-sedihnya cukup kita yang tanggung di dalam hati, yang senang-senangnya aja kita beritahukan gitu. Nanti kalau kita umbar sedihnya, kata orang, alah baru gitu Ah, aja, udah ngeluh. cengeng, Suka ngebandingi bang. betul betul betul. Nah, menurut abang nih, apa sih dalam pengalaman yang menarik selama abang jalankan bisnis ini? Apa sih pengalaman yang paling menarik selama jalankan bisnis ini? Kalau yang paling menarik ya menurut saya bisa bertemu banyak orang, bisa belajar dari banyak orang Mhm. begitu. Dan akhirnya saya punya banyak teman. Kemana-mana pun saya sekarang, saya punya pasti teman-teman, baik dari teman-teman yang punya komunitas maupun individu-individu. Jadi bahkan para peserta Seribu Tenda ini akhirnya mengundang saya untuk menjadi narasumber, untuk menjadi bintang tamu di mereka punya event. Dan tidak banyak juga yang mengatakan diri ya terinspirasi dengan Seribu Tenda gitu. Kami pengen begitu, walaupun
Mereka buat contoh kalau saya pernah diundang itu ke Rantau Perapat, di Rantau Perapat itu mereka buat event yang semodelan seperti 1000 tenda tapi di dalam Wah, hutan begitu. gimana itu konsepnya? Ya, jadi ada hutan tapi di tengahnya ada mata air yang dan mengalir menjadi sungai gitu, ya mereka buat Oh, ininya. di ini ya, di pinggir-pinggir sungainya itu tapi di dalam hutan gitu Uh, ya. Mereka buat gitu. Mereka mengundang para para pejalan, terus saya diundang untuk bisa memberikan sharing session ya tentang 1000 tenda. Karena mereka kan itu kan para komunitas-komunitas yang ada di rantau Labuan Batu lah, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Induk, sama Labuan Batu Selatan gitu. Nah, terus kemudian Mas Rizky ini juga saya sangat senang sampai saat ini sudah lahir 8 skripsi tentang 1000 tenda dan 4 tesis tentang 1000 tenda. Wah, gila. Aplaus dulu untuk Bang Sipak Jalan nih. Siap, 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 siap. Aduh. Bukan hal yang mudah ya Bang, di proses itu pasti ya berdarah, berkeringat, ya tetap Pasti. punya kepuasan tersendiri, ternyata apa yang kita bangun ini banyak manfaatnya untuk orang. Harus semangat, tetap semangat. Benar-benar. Oke, nih Bang, seberapa penting peran teknologi menurut Abang dalam menjalani bisnis kreatif seperti yang Abang jalani ini? Ini sangat penting ya, apalagi sekarang saya selalu ingin menyebut bahwa seorang pekerja kreatif itu haruslah adaptif tapi harus relevan gitu. Kita adaptif terhadap teknologinya tapi harus relevan terhadap isunya, terhadap kondisinya begitu. Jadi contoh diseminasi penyebarluasan informasi tentang 1000 tenda kan pasti melibatkan teknologi. Contoh saat ini kita untuk pendaftaran aja Mas Rizky kita udah pakai website. Wih, Mendaftarnya dari website kita sendiri begitu. Jadi udah punya barcode-nya sendiri. Dulu kita buat barcode sendiri, sekarang udah pakai sistem QRIS sendiri tapi terintegrasi dengan website kita begitu. Jadi kita udah punya teknologi sendiri yang terintegrasi website. Jadi semua bisa termonitoring ke kita gitu. Apalagi dengan pasti kalau dalam bisnis teman-teman yang bersemangat untuk apa namanya membayar tiket di depan ya, ikut pre-order, pre-sale tiket kita begitu, tidak on the spot gitu. Nah lalu teknologi yang kayak konser ya Bang, ada yang on the spot, ada yang ya pre-sale pertama, kedua, ketiga. betul betul. Saya kalau pre-sale pasti saya bangun gimmick, saya kasih siapa yang ikut pre-sale tiket untuk 1000 tenda saya kasih stiker atau gantungan kunci begitu. Nah kalau umpamanya dulu di awal-awal siapa yang ikut pre-sale tiket saya kasih tempat yang paling bagus untuk lapak mendirikan tenda gitu-gitu. Misal di depan pintu masuk sebelah kanan Ya, dia gitu ya. banyak berhubung kan pasti dekat Ya benar-benar. panggung gitu-gitu. Nah, Benar-benar. itu. Nah, lalu yang kedua, ketika mereka datang ke apa namanya? Ke lokasi tenda, itu tidak terpungkiri juga kita melakukan teknologi lainnya. Kita menyiapkan scan barcode. Kita kan scan lagi, karena kan kita kasih kode unik kan, kode unik barcode untuk mereka bisa scan memang betul nggak dia setelah mendaftar begitu kan. Nah, maka pastinya disinilah peran dari Indibis juga atau dengan produk lainnya untuk kekuatan internet di kampung-kampung yang supaya ketika pelaksanaan event 1000 tenda tadi, ketika di internet tidak kencang, gimana caranya mau bisa scan barcode kan Benar-benar. begitu Benar. kan? Nah, Apalagi kalau kita bisa bilang pengalaman lah Bang, kemarin kan kita juga baru kolaborasi dengan event Dewa ya, Pesta Rakyat Banteng yang ada di lapangan ya. ya. Nah yang paling penting itu dalam pelaksanaan event tuh di ticketing Bang, yang paling krusial. Karena di mana itu kan proses scanning barcode dari penonton untuk bisa masuk kan, dan di situ memang memerlukan jaringan yang memang harus stabil. Benar. Kalau buffering terus kan loading gitu kan. Aduh, Menumpuk. antrian antrian bisa ini kan dan artinya itu kan akhirnya membuat kerusuhan kan. Akan ada potensi-potensi konflik lah begitu. Nah, Benar. jadi kita memang itu tadi saya sebut kita harus adaptif karena dulu sebelum ada pemakaian dan kita investasi ya. Saya sebut ini bahasa investasi. Kita investasi di teknologi, di website dan aplikasi yang kita gunain. Maka dulu kita manual, catat satu-satu bayangin Mas Rizky. Siapa Ya, namanya? manual ya. Dari mana? Ribuan orang bayangin. Lanjut.
kita ngalami fase-fase itu Wah, gitu. Tapi kan itu tadi karena kita adaptif terhadap perkembangan teknologinya, ternyata we did it gitu. cukup apa ya? Cukup apa ya? Dari perkembangan zaman ini kita dapat banyak Ya, kemudahan lah. Yang dulunya lebih butuh effort yang lebih, harus mencatat dan segala macam, atau harus melihat data satu persatu. Sekarang bisa mungkin dari website tinggal search nama, ada yang salah bisa dan dilihat ya. ada ini lagi Mas Rizky, kalau soal teknologi, panitia juga sangat-sangat concern ingin internet yang kencang, di mana pada saat pelaksanaan kegiatan kan pasti kita ingin live Mhm. dari official ya, dari tim kita sendiri, terus kemudian ingin langsung mengupload banyak story atau feed kan, supaya orang yang tidak ikut merasa ikut gitu, merasa terlibat dengan menyaksikan apa yang terjadi begitu. Nah, bayangin aja di dalam satu venue ada 5.000 orang, cara berebut internetnya gimana tuh, gitu kan. Jadi kita sangat-sangat butuh internet lah yang sangat kencang. Oke. Oke, mungkin iklan sedikit Bang. Luar biasa ya Bang, mungkin strategi yang Bang Siparjalang jelasi tadi. Nah, tadi kan kayak dibilang sama Bang Siparjalang bahwasanya saat ini teknologi itu sangat penting, apalagi kayak hal yang dilakukan Bang Siparjalang memerlukan koneksi yang harus stabil. Nah, kalau kamu pengen belajar tentang strategi-strategi bisnis, cara memulai dan mengembangkan bisnis ataupun skill-skill lainnya, kamu bisa belajar sekaligus mendapatkan sertifikat di Pijar Mahir. Banyak pilihan materi dan pengembangan skill yang bisa kamu pelajari, dan banyak kelas-kelas yang sangat terjangkau, dan materi tersedia dijamin dapat membantu kamu semua dari para praktisi dan ahlinya. Kalian bisa langsung cek via aplikasi My Indibis atau DM di Indibis Care. Oke Bang, udah nggak terasa ya Bang, hampir 1 jam kita Oh iya, ngomong. udah mau sejam ya. Jadi Nggak pengen kerasa loh. Bang si Serius, perjalanan langsung serius. ngomong ini. Boleh lah, Tapi nanti sebelum kita, main ke boleh boleh, Siantar. Ngopi siap ya Bang? Boleh kita. boleh boleh, Siap. siap Bang. Tapi sebelum kita closing nih Bang, kita mau bacakan ada ini nih Bang, pertanyaan ataupun Q&A. Ada beberapa Q&A yang kita pilih nih Bang oleh tim kita, adalah ada 10 orang penanya terbaik. Tapi kita bakal kita akan mengeluarkan 3 pertanyaan aja nih Bang, biar nggak terlalu lama banget. Mungkin pertanyaan pertama kita bisa bacakan dari, sebentar. Oke, pertanyaan pertama tuh dari hello underscore it's underscore Zila, garis bawah Zila. Kenapa memilih nama 1000 Tenda Bang? Apakah makna di baliknya? Ini langsung Boleh dijawab atau langsung langsung jawab aja dijawab Bang. ya? Kenapa penamaan 1.000 tenda itu kan sebenarnya apa ya, kalau kita sebut 1.000 awalnya itu kan apa ya cocoknya untuk itu kan hanya penyebut gitu. Contoh kayak gerakan 1.000 koin kan tidak harus sejumlah 1.000 koinnya atau koin 1.000 yang dikumpulkan begitu. Itu hanya faktor penyebut saja begitu. Jadi kalau 1.000 tenda itu sebenarnya asalnya apa ya, untuk menunjukkan event yang besar, event yang namanya mudah diingat, event yang memang sangat dekat dengan kita, tapi juga tidak kehilangan marwah si event itu adalah event yang keren begitu. Karena kalau 100 tenda kayaknya kemana gitu ya, kalau dibuat nama 100 itu. Nah kalau 1.000 kan, Agak ribu nih. banyak. Kayak Gitu cerita sebenarnya. Nabi 1001. 1.001 malam ya. Nah, jadi ini bagian dari apalah, cara kita membranding kita punya event gitu sih. Sebagai brand identitas lah kalau kita bilang ya Bang. Oke Bang, mungkin langsung ke pertanyaan kedua dari audiens kita. Dari Muh underscore Nuriman 90. Skill apa yang harus dimiliki buat bangun bisnis kreatif apa nih Bang? Serta mentalnya harus seperti apa? Baik, sebenarnya ini informasi juga buat teman-teman tentang 1.000 tenda ini. Sebenarnya saya sudah tulis 2 tahun lalu di buku saya. Saya telah menulis buku tentang perjalanan saya keliling puluhan negara. Judulnya Perjalanan Melihat Dunia. Saya juga ada tulis 1 bab tentang 1.000 tenda ini. Jadi kalau ditanya skill atau kiatnya yang pasti dan mentalnya seperti apa, yang saya yakini
kita harus benar-benar komit ya, komitmen dengan apa mimpi-mimpi yang sudah kita pernah lontarkan, sudah pernah kita ikrarkan. Itu yang pertama. Yang kedua memang komitmen, apa namanya, konsistensi. Selain komitmen itu konsistensi. Kita harus konsisten gitu, konsisten untuk memproduksi apa namanya, hal-hal yang bisa membuat penyebarluasan informasi kita punya bisnis, komitmen untuk menjaga kualitas, dan konsisten juga kita bagaimana ini akan berlangsung terus. Karena kalau kayak 1000 tenda di Miat ini contohnya, itu konsisten hanya di bulan Juni, di minggu akhir, di minggu keempat Juni gitu. Dia tidak akan pernah berubah dari itu gitu. Karena apa? Kita membuat 1000 tenda kan juga harus tahu nih, oh 1000 tenda biasanya tiap apa ya? Oh di Jadi tiap bulan Juni. orang kayak sebuah hari besar, orang udah tahu tuh hari itu bakal ada 1000 tenda gitu ya Bang. Betul. Jadi orang jauh hari juga akan tahu menabung, akan tahu juga oh di bulan sebulan lagi ini. Jadi mereka bisa mempersiapkan waktu, hari dan duitnya juga. Nah, kalau yang mental, kalau bisnis yang dilakuin sesuai dengan passion kayaknya sukacita aja gitu. Mau hancur-hancurnya pun nggak kerasa Karena kayaknya ya fun ya gitu Bang, masih. karena jalannya Iya, itu betul. jadi ya udahlah, yang penting aku senang gitu. Iya, ini kita lakukan karena passion saya gitu kan. Saya suka traveling, saya suka pemandangan alam, saya suka ketemu orang-orang keren, ketemu orang-orang yang baik. Terus kemudian ya kalau saya jalani sesuai dengan passion saya, kayaknya nggak akan jadi beban begitu. Nah, teman-teman pun kalau ingin memulai bisnis, kalau itu menjadi passion kalian, harusnya tidak ada menggerutu, tidak ada bersungut-sungut, dan kalau ditanya mentalnya, mental kita jadikan itu menjadi apa ya? Sukacita, riang gembira, begitu sih. Oke, mungkin itu mungkin bisa terjawab oleh Bang Siparjalang tadi mengenai dari pertanyaan kamu Nuriman 90. Pertanyaan ke Q&A terakhir nih Bang dari salah satu audiens. Bang, bisnis kreatif itu lebih baik fokus ke dalam bisnis bidang apa? Dan cara minimalisir kesalahan bisnis itu apa saja Bang? Nah, kalau ditanya bisnis kreatif ya sekarang tergantung teman-teman ya, passionnya di apa begitu. Karena kan beda-beda kan tiap orang kan, skill, kapasitas, kemampuan beda-beda. Terus kemudian passionnya di bidang apa. Nah, jadi kalau ditanya juga, coba kalau dalam apa ala-ala motivator bisnis, habiskan masa kegagalanmu kan katanya begitu ya. Kalau Habiskan jatah kalau dalam kegagalanmu. habiskan jatah kegagalanmu katanya. Jadi teman-teman silakan dulu lah explore diri, Minat kembangin bakat. bisnisnya. Benar, karena kalau saya ditanya, saya dari sejak mahasiswa sudah bisnis clothing line. Saya udah jualan kaos dari mahasiswa. Saya udah jualan dalam event-event dulu waktu mahasiswa. Saya jualan juga sistem online. Terus kemudian setelah saya sempat jadi reseller brand tertentu juga pernah reseller sampai akhirnya saya buat bisnis saya sendiri. Saya pernah punya usaha tour travel agent untuk di Raja Ampat Wih, di Papua Barat. Jadi saya juga pernah bisnis apa namanya di bidang konveksi untuk celana jeans. Waktu itu dengan teman saya bantu proses penjualannya juga untuk di Jayapura, di Sorong. Terus kemudian akhirnya saya memulai bisnis lagi ke bisnis awal. Saya buat clothing line sendiri dan akhirnya mulai di bisnis event gitu. Jadi mana yang kita sukai ya harus kita explore, kita harus coba gitu. Karena kalau nggak dicoba juga, nggak tahu juga apa namanya bahasa Bataknya itu break your limit katanya. Nggak tahu juga break mana your limit. batasan-batasan, nggak di mana batasan-batasan kita kan. Jadi bagi teman tadi yang bertanya ada Jahra, Jahra Jawaidan itu ya di mana yang kalian senangi, ya disitulah kalian coba gali gitu. Jadi cara meminimalisir kesalahan, kalau saya semua apa yang saya kerjakan pastinya saya membuat perencanaan. Perencanaannya itu pasti saya punya buku ya yang saya oret-oret sampai pada step-step apa yang akan saya lakukan begitu. Jadi ya semua harus punya rancangan bangun rancang bisnis gitu. Atau kalau istilah sekarang kanvas model bisnis gitu. Ada kanvas bisnisnya Ada begitu. blueprintnya Nah, itu ya jadi Bang? jadi harus tahu.
bagaimana bisnis model canvassing yang jelas untuk kita punya bisnis. Nah, jadi ketika sudah ada bisnis model canvassingnya, kita tahu cara meminimalisir kesalahan kita gimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman yang bertanya tadi. Oke, lebih kurang kita udah bisa menjawab dari 3 pilihan Q&A hari ini Bang dari audiens kita. Nah, ada juga nih Bang komen, Bang bajunya bagus, bolehlah minta. Ya, ini komunitas saya nih. Saya punya komunitas yang suka hobi Hot Wheels diecast, namanya Siantar Diecaster. Saya diri nama teman-teman dan ini desain teman-teman yang ada di Siantar, dan saya yakin teman-teman kalau kalian banyak bertemu orang, jangan anggap budaya nongkrong itu juga hanya budaya kayak ngabisin duit atau ngabisin Waktu ya. waktu. Ternyata ya nongkrong itu bisa menjadi produktif juga karena kita nggak tahu lawan bicara kita ini punya kemampuan apa dan Siapa? bisa berguna apa buat kita. Benar-benar. Kalau kata dosen saya gini Bang, minimal dalam 1 hari kau tuh harus kenal 1 orang. Karena 1 orang yang kenal itu bisa nanti mendatangkan manfaat yang untukmu katanya. Bisa Dosenku jadi teman, lebih atau parah lagi Mas bisnis, bisa Rizky. jadi jalan rezeki kita untuk dikasih project gitu. Dosenku lebih parah lagi Mas Rizky dulu ngomongnya. Apa tuh Bang? Unimed Abang kan? Eh, iya di Unimed. Dia bilang, cobalah kau seorang mahasiswa katanya. Selama kau kuliah pacarmu tak ada. Selama kau kuliah tak pintar. Selama kuliah kau tak pernah kemana-mana. Apa nggak bunuh diri aja kalau bagus kata. Parah dosenku dulu. Pak dosen Aduh. lihat di sini. Intermezzo sedikit lah Bang. Tapi kalau nggak melalui direndahi, disepele, kita pun juga nggak akan di posisi. Kalau Betul, betul. bagi aku persepsiku hal kayak gitu adalah bahan bakar Bang. Hmm. Betul, betul. Kita harus punya kacamata yang berbeda kan melihatnya. Itu semua. Oke, dari semua pertanyaan tadi udah close, udah semua. Terima kasih buat hari ini. Tapi aku mau mengingatkan untuk akan ada 10 orang tadi pemenang dari pertanyaan terbaik, tapi kita bakal cuman bacakan 3. Nah, untuk skema redeem vouchernya, pemenang diumumkan di live Instagram tadi. Itu ada namanya, kita bacakan ya nama-namanya. Ada hello underscore it's Zaila, muh underscore Nuriman 90, Zahra titik Zahwaidan, keempat ada Dasin 99, ada Aulia titik Putri, ada Litara Vika 17, ada Febrian underscore Onil, ada Aminawati titik Yati, ada Feli underscore Cia Si Hotang, dan yang terakhir ada Danisha Putra underscore Rehansya. Nah, untuk para pemenang, skema redeemnya itu pemenang bakal tadi diumumnya di live Instagram. Pemenang DM ke Instagram Indibis Sumatera dan diberikan soft tile voucher. Pemenang datang ke Kopi Bolon, tunjukkan voucher dan tunjukkan akun Instagram. Nama pemenang sudah dipegang oleh admin. Kita bakal pegang nama pemenangnya untuk diserahkan ke admin Kopi Bolon, dan yang terakhir pembayaran Kopi Bolon sudah dilakukan oleh tim Indibis Sumut. Paling itu aja sih Bang dari live hari ini. Mungkin ada sedikit nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang sebelum penutup Bang. Boleh Bang, silakan Bang. Gaspol. Apa sih yang perlu dilakukan nih Bang buat anak-anak muda yang ingin bergerak di bisnis industri kreatif seperti ini Bang? Yang pertama pastinya persenjatai diri kalian dengan pengetahuan dan pengalaman gitu sih. Karena kalau soal skill dalam bisnis kreatif kita dipermudah dengan teknologi, aplikasi atau apapun kita dipermudah. Pastinya selalu harus dan pengalaman, namun lewat apa? Kita harus menganggap diri kita ini bagaikan gelas kosong yang harus siap selalu diisi gitu. Jadi kalau ada peluang selalu katakan iya, selalu harus katakan bisa. Karena saya pernah punya Ini jaringan kita school yang di Jerman dulu. Saya belum punya paspor, bayangin. Tapi waktu ditawarin itu, saya bilang oke, saya mau. Terus ada interview via telepon, wawancara.
Tahu nggak pertanyaannya? Sudah punya paspor belum, Mas? Saya belum punya paspor, saya bilang sudah gitu. Jangan gara-gara paspor kita jadi tidak bisa ikut kegiatan programnya kan begitu kan. Jadi maksud saya di sini adalah untuk tiap peluang apapun ya katakan aja kita bisa, kita siap begitu kan. Soal gimana hasilnya yang penting kita sudah membangun kepercayaan diri dan kita sudah membangun diri kita dengan senjata pengetahuan dan pengalaman tadi gitu. Oke, oke. Paling itu aja ya Bang, mungkin audiens yang mungkin yang nontonnya anak-anak muda ataupun yang udah lumayan ada apa ya, yang udah berumur juga tapi bukan jadi halangan ya Bang untuk bisa berproses Jiwanya punya tetap muda. bisnis. Harus dong. Ingat kata dosen Bang. Aduh, Oke, parah. makasih Bang Sipajalang buat Oke, hari ini. thank you Makasih Mas buat Rizky. Ditunggu di Siantar. Sumatera, Indibis Sumut yang udah membantu berjalannya live hari ini. Kalau gitu, saya Rizky, izin pamit undur diri dari Indicast episode 17. Sampai jumpa di Indicast berikutnya. Terima Bye, kasih Bang. buat teman-teman yang nonton juga. Siantar, Makasih ya. ngopi kita ya, Bang? Boleh. Pokoknya ada bos kita, centeng kita, Kak Sarah Sihite nanti. Siap. Izin pamit, Oke, Bang. makasih ya. Yuk.